web. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil proyek kami dengan mata kuliah pengantar bisnis digital dengan dosen pengampu Ibu Fathia Hasifah Sidarani S.Com M.Com. Saya sendiri yakni Syafira Fadis Semarang sebagai moderator dalam presentasi kami. Saya Abdul Zikri sebagai pemateri pada presentasi kami. Saya Ida Putri sebagai pemateri pada presentasi kami. Baiklah, kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Ini saya akan menjelaskan terkait materi ide bisnis kami. Nah, ide bisnis kami itu ialah platform penyedia jasa teknisi tukang, atau bisa kita sebut on-demand tukang. Nah, jadi on-demand tukang ini adalah platform aplikasi yang menghubungkan pemilik rumah dengan teknisi terverifikasi yang berbagai keperluan rumah tangga, mulai dari servis AC, kulkas, alat elektronik, dan lainnya. Nah, permasalahannya banyak di Indonesia yang kesulitan mencari tukang yang terpercaya, cepat dan tersedia untuk dibutuhkan kapan saja. Kadang dibutuhkan cuma dari rekomendasi mulut ke mulut dan tidak semua bisa diandalkan. Selain itu tidak ada jaminan harga, waktu pekerjaan dan kualitasnya. Next. Ini ada beberapa solusi yang ditawarkan. Nah, yang pertama itu adalah profile dan rating tukang. Ketika kita memesan sesuatu di online, ada yang namanya ulasan berupa rating. Lalu yang kedua itu ada estimasi biaya. Ketika kita memesan secara langsung, ada patokan harga yang tidak jelas. Nah, di sini estimasi biaya itu sangat diperlukan. Lalu yang ketiga ada pembayaran online. Nah, di platform ini disediakan melalui pembayaran melalui cash ataupun via transfer e-wallet. Lalu yang keempat itu ada jadwal pemesanan. Jadwal pemesanan itu ketika kita memesan di jam, contohnya memesan di jam 2, nanti kalau berapa menit tukang yang akan kita pesan itu langsung datang. Next. Itu maksudnya gimana sih pemesanan? Udah. Lalu yang ke next ini ada target pasar. Nah, target pasar kami ialah rumah tangga atau keluarga yang tinggal di daerah perkotaan. Lalu yang kedua ada pemilik properti kos, apartemen atau ruko. Lalu yang ketiga itu ada mahasiswa atau karyawan yang tidak sempat untuk memanggil secara langsung atau tidak kenal. Ini sangat berguna. Lalu yang keempat ada pemilik usaha yang butuh teknisi secara cepat dan terpercaya. Apa? Keunggulan kompetitifnya itu yang pertama ada proses pemesanan cepat dan transparan. Lalu yang kedua ada mitra tukang yang sudah terverifikasi. Jadi Anda tidak perlu takut karena di platform ini sudah menyediakan teknisi yang sangat handal. Lalu yang ketiga ada sistem rating dan review seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Yang keempat ada bisa pilih tukang sesuai kebutuhan dan jadwal. Nah, potensi keuntungannya itu yang pertama ada komisi dari setiap transaksi. Lalu yang kedua langganan untuk pengguna atau mitra. Yang ketiga itu ada potensi kerjasama dengan toko bahan bangunan atau vendor alat teknis. Baik, slide selanjutnya saya akan membahas tentang siapa saja sih kompetitor utama kami di pasar dan apa kelebihan bisnis kami serta tren industri yang mendukung pertumbuhan layanan teknisi rumah. Yang pertama yaitu pesaing kami saat ini adalah sejasa.com, yakni dia platform yang melayani jasa rumah tangga dan teknisi. Yang kedua ada tukang.com, fokus dia terhadap layanan teknisi rumah. Yang ketiga itu ada ahli jasa, yakni yang menyediakan teknisi dan jasa perawaran rumah. Yang keempat ada Sleep and Sleep, yakni dia fokus pada kebersihan tapi juga menawarkan teknisi tertentu. Nah, mengapa kami mengambil empat tersebut? Karena dia memiliki banyak kekurangan. Yakni yang pertama di sejasa, dia banyak mitra, ulasan penggunaan, layanan lengkap, biaya layanan cenderung tinggi. Yang kedua yakni ada tukang.com. Tukang.com dia berfokus pada teknisi rumah, mudah digunakan, belum menjangkau seluruh daerah. Yang ketiga yakni ada ahli jasa, yakni terintegrasi jadwal dan pembayaran. Dia fokus lebih ke laundry dan AC daripada semua layanan rumah. Yang keempat ada Click and Clean, akses cepat dan sistem rating
juga cleaning service. Next. Baik, cara kami memperkenalkan produk kami ke pasar yakni kami menghadirkan solusi praktis dan terpercaya untuk kebutuhan perbaikan rumah Anda melalui aplikasi layanan teknisi rumah kami. Aplikasi kami itu menjamin kemudahan pemesanan, harga transparan, serta layanan cepat dengan teknisi tersertifikasi yang siap membantu kapan saja. Segera unduh aplikasi kami dan nikmati layanan perbaikan rumah yang praktik, efisien, dan terpercaya di ujung jari Anda. Nah, strategi pemasarannya ini kami memasarkan layanan teknisi rumah aplikasi dengan fokus pada iklan digital dan media sosial untuk menjangkau pemilik rumah dan penyewa. Nah, program referral dan promo khusus digunakan untuk menarik pengguna baru. Sementara kemitraan dengan toko bahan bangunan dan komunitas lokal memperluas jaringan pelanggan. Nah, aplikasi kami ini mudah digunakan serta testimoni positif dari pelanggan membantu membangun kepercayaan pasar. Nah, peluncuran awal dilakukan di area terbatas untuk memastikan layanan optimal sebelum diperluas. Ini siap Nah, selain itu strategi pemasaran untuk pelayanan teknisi melalui aplikasi memerlukan pendekatan yang terintegrasi dan berfokus pada audiens yang target. Target pertama kami yakni pemasaran konten menjadi kunci di mana pembuatan artikel, video, dan infografis yang informatif dapat membantu mendidik pengguna tentang layanan yang ditawarkan. Ya, iklan berbayar di platform seperti Facebook dan Google juga dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan dengan menargetkan demografi dan minat tertentu. Terakhir, pemantauan kinerja melalui analitik memungkinkan penyesuaian strategi secara real time untuk mencapai hasil yang lebih spesifik. Berikut adalah KMC dari layanan teknisi via aplikasi. Yang pertama adalah customer segment. Customer segmentnya yaitu pemilik rumah, penyewa, pengembang properti, dan perusahaan komersial. Yang kedua ada value proposition. Value propositionnya yang pertama adalah akses cepat untuk teknisi terampil, layanan berkualitas dan dapat diandalkan, transparansi harga, ulasan teknisi, layanan darurat. Yang ketiga ada channel, yaitu aplikasi mobile, website, media sosial, dan email. Yang keempat ada customer relationship, yaitu dukungan pelanggan, program loyalitas, umpan balik pelanggan, serta komunitas online. Yang kelima ada creativity. Yang pertama adalah pengembangan teknologi, rekrutmen teknisi, pemasaran, serta manajemen hubungan. Yang keenam ada key research. Yang pertama platform aplikasi atau web, jaringan teknisi, tim dukungan, serta sistem manajemen. Yang ketujuh ada key partnership, yaitu penyedia alat, perusahaan asuransi, platform pembayaran, serta komunitas lokal. Yang kedelapan ada revenue stream, yaitu biaya layanan, komisi dan teknisi dari teknisi, atau kemitraan, serta lembaga premium. Serta yang terakhir ada cost structure, yaitu biaya teknologi, gaji tim, biaya pemasaran, serta biaya operasional. Itulah presentasi dari kelompok kami. Semoga ide ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi di bidang digital, khususnya dalam pelayanan teknisi rumah tangga. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.